Swastiastu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita tidak pikon dengan tugas 5 ya, berhubung akan persiapan PTM. Jadi Ibu sampaikan apa saja di tugas 5-nya itu yang akan dinilai dalam pikornya itu ya, dan kemudian anak sampaikan nanti pada PTM-nya ya, pelajaran tatap muka terbatas yang akan dimulai tanggal 27 mulai hari Senin ya. Jadi persiapkan bahan-bahannya itu. Nah, yang akan inilah ya, yaitu berikutnya ya. Nah, ini proses perancangan terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan oleh kalian. Yang sudah kalian lakukan ya, proses perancangan itu ya. Tahapan perancangan sebagai berikut. Pencarian ide produk ya. Kemudian membuat gambar atau sketsanya. Kemudian pemilihan ide terbaik. Berikutnya prototyping atau membuat studi model, kemudian perencanaan produksi. Nah, jadi 5 bagian ini termasuk kriteria penilaian. Jadi idenya dari produk yang anak hasilkan, sketsanya bagaimana anak buat, pemilihan idenya terbaik dalam kelompok itu, kemudian prototypingnya atau membuat studi modelnya ya, kemudian perencanaannya. Ini kekompakan dalam kelompok ya, ini penting sekali untuk skor anak maksimal ya. Kemudian tahapan proses tersebut ya, yang ini yang kelimanya itu akan menghasilkan desain atau rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda serta petunjuk teknis untuk tahapan proses berikutnya, produksi berikutnya ya. Kemudian lanjut, beberapa ide untuk dirancang, diproduksi, dan nantinya dijual pada akhir semester. Nah, ini ada contoh-contohnya yang mungkin kalian pilih jika kalian mengalami kendala ya. Ibu berikan contoh yaitu kain batik atau lukisan pada pakaian sepatu yang menggambarkan cerita rakyat. Jadi lukisan begitu ya bisa ditempelkan ya, maupun cerita rakyat. Kalau di Bali kan banyak ya, misalnya barong yang begitu itu bisa dilukis ya. Tarian yang begitu itu bisa dilukis. Kemudian diorama cerita rakyat. Nah, ini bisa didioramakan. Berikutnya hiasan dinding dengan pantun yang bermakna perdamaian dan kesejahteraan. Nah, kemudian lanjut ya, wadah-wadah makanan dan minuman yang diberi simbol kemakmuran. Itu juga bisa ya dirancang idenya ya. Berikutnya kalender dengan 12 ilustrasi cerita. Baik itu cerita rakyat, pantun dengan penjelasan maknanya. Jadi ini jika anak mandek ya idenya, ini bisa sebagai alternatif ya. Pilih ini, kain batik kah, atau kain pada kaos, atau kain pada tas ya, ataupun pada gambaran souvenir-souvenir. Berikutnya diorama cerita rakyat. Berikutnya hiasan dinding dengan pantun yang bermakna perdamaian. Kemudian berikutnya wadah-wadah makanan dan minuman yang diberi simbol kemakmuran. Berikutnya adalah kalender dengan 12 cerita rakyat. Nah, itu ide-ide yang perlu anak tuangkan ya. Nah, secara umum tahapan produksi kerajinan terdiri atas ya pembahanan, kemudian pembentukan, berikutnya perakitan, berikutnya finishing. Nah, ini secara umumnya ya, kriteria umum.
yang bisa juga menimbulkan penilaian maksimal ya, selain yang sudah Ibu sampaikan tadi di depan. Nah, berikutnya, nah Ibu berikan contoh-contoh dari beberapa hasil karya ya yang bisa anak inspirasikan idenya. Nah, ini contohnya ya. Bisa dilihat ya. Nah, itu anak perhatikan ya, bisa dipakai ide ya. Nah, itu ya, kerajinan hiasan lampu ya. Berikutnya ada juga ya, yang berikutnya kita perhatikan juga. Berikutnya ya ada ya, silakan yang lainnya bisa anak cari contoh-contoh lainnya lagi ya. Jadi itu contoh dari nah ini ada lagi contohnya ya nak. Nah ini contohnya juga dari apa namanya ini, dari kain pembungkus kok kain kertas ya, kertas pembungkus ya, pembungkus nasi ya. Ini bisa dibuat kerajinan dengan inspirasi non benda, nanti indah jadinya ya. Silakan dibentuk. Nah ini bentuknya ya, bisa anak cari di YouTube ya, banyak sekali nih contoh-contohnya ya. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian ini ada lagi ya, lagi satu budaya, contohnya untuk membuat yang gampang dibuat ya. Ini untuk hiasan ya, untuk hiasan dinding. Nah, ini sederhana. Akhirnya akan terbentuk seperti ini ya. Ya. Nah, indah kan? Indah nih ya. Nah, oke. Jadi demikian nak ya.
beberapa contoh-contoh yang perlu anak lihat dan nantinya menimbulkan menjadi inspirasi untuk anak semuanya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Jadi ingat like, subscribe, dan isi komentarnya dengan nama, nomor absen, tanggal, kelas ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.